saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dengan renungan harian kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami dapat menikmati hari baru pada pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami, terlebih dahulu kami hendak disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin semua kita pasti menginginkan hidup yang merdeka. Tidak ada satu orang pun menginginkan hidupnya dijajah. Karena apa? Karena dijajah itu sangatlah menderita. Dijajah itu sangatlah sakit, dan dijajah itu pasti tidaklah enak. Kita tidak bisa menikmati keinginan kita, kita tidak bisa menikmati atau mengapresiasikan apa yang harus kita tunjukkan, karena kita harus hidup sesuai dengan yang menjajah kita. Kemerdekaan adalah salah satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Petrus ini juga berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan siapa? Kemerdekaan kita, saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dari apakah yang dibicarakan oleh 1 Petrus ini? Yaitu merdeka dari penjajahan dosa. Seorang manusia yang hidupnya dijajah oleh dosa, maka dia akan hidup sesuai dengan keinginan dosa itu. Seorang manusia yang hidupnya dijajah oleh dosa, maka manusia itu adalah hamba dari dosa tersebut. Sehingga kehidupannya, tindak tanduknya adalah kehidupan di dalam dosa. Banyak hal-hal jahat yang akan dihasilkannya, yang akan dilakukannya. Bahkan dia diselubungi oleh hal-hal yang jahat tersebut. Itulah hidup di dalam dosa, dijajah oleh dosa, menghamba kepada dosa. Tapi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa tersebut. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanan dan kematiannya. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba-hamba dari dosa tersebut, tetapi kita sudah menjadi hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara bahwa ketika kita menjadi seorang yang merdeka, bukan berarti kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan pikiran kita sendiri, atau seperti orang sana mengatakan kita tidak lagi hidup sesuai seenak udel kita. Tapi kita harus hidup sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Kita harus menjadi hamba Allah yang setia di dalam tindak tanduk kehidupan kita. Bagaimanakah hamba yang setia? Yang hidupnya sesuai dengan keinginan Allah, yaitu dengan cara kita menunjukkan tindak tanduk kehidupan kita di dalam terang, di dalam keinginan Tuhan, bukan keinginan diri kita sendiri. Kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Hidup yang merdeka dari dosa adalah hidup yang merdeka melakukan yang benar dan yang baik dalam kehidupan kita.
segala kebenaran dan kebaikan itu bersumber dari Allah. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah harus hidup dalam kebenaran dan kebaikan seperti yang Allah tunjukkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada satu hari ini kita akan menghadapi banyak sekali tantangan kehidupan yang bisa membawa kita, menyeret kita kepada arus dosa. Tapi bagaimana kita akan mampu untuk melawan ini, untuk bertahan di dalam kebenaran itu? Tetaplah setia kepada Tuhan. Dekatkan dirimu senantiasa kepadanya. Berikan dirimu untuk dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Berikan hati dan pikiranmu untuk dikuasai oleh roh kebenaran Allah. Sehingga kehidupan kita tidak lagi menjadi hamba dan budak dosa. Tapi kita akan menjadi hamba Allah yang setia. Yang setiap harinya memikirkan, melakukan seperti apa yang Allah kehendaki. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka untuk melakukan yang benar dan yang baik, karena itulah yang Allah kehendaki dari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dari penghambaan dosa, dari perbudakan dosa, dan dari kematian. Oleh karena itu, biarlah kami dengan kemerdekaan yang ada pada kami merdeka melakukan yang benar dan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan hal tersebut kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk segala pergumulan semua orang-orang yang percaya kepadamu di muka bumi ini. Pergumulan karena sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa roh kesembuhan, Bapalah yang mengangkat semua sakit penyakit yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sedang dalam kedukaan, Engkau adalah roh penghibur yang akan memberikan penghiburan yang sempurna, sehingga mereka tidak terlarut dalam kedukaannya. Orang-orang yang sedang dalam kelemahan saat ini, Engkau adalah kekuatan Bapa. Oleh karena itu, biarlah Engkau menguatkan sehingga akan mampu untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, banyak pergumulan kehidupan yang diperhadapkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah setiap kami akan mampu menghadapi pergumulan demi pergumulan tersebut, dan kami dapat menang menghadapi pergumulan itu, sehingga kami dapat menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa sebagai pemenang yang akan memenangkan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Satu hari ini kami percaya Kau bersama-sama dengan kami, sehingga kehidupan kami akan penuh dengan sukacita dan kekuatan yang daripada-Mu. Dengarkan doa permohonan kami Bapa, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.